warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, soleha dan cerdas, bertemu lagi bersama Bapak Pak Suwanda dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK ya. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Ya, sekarang kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu gerak dasar non lokomotor ya. Nah, gerak dasar non lokomotor atau kita nanti akan mengetahui tentang gerakan memutar dan menekuk ya. Gerakan memutar dan menekuk seperti apa? Nanti kita akan pelajari hari ini ya. Nah, ini Bapak sudah tampilkan contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita ke gerak memutar dan menekuk, kita harus mengetahui dulu apa itu gerak dasar non lokomotor ya. Gerak dasar non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat. Jadi kita sudah di sini Bapak sudah kasih tanda merah ya, tinta merah, yaitu tidak berpindah. Nah, jadi gerak dasar non lokomotor ini adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kata kuncinya tidak berpindah. Ya. Jadi bergeraknya itu hanya di satu titik saja. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan dua gerakan. Coba kalian amati dan pilih mana gerakan yang menurut pengertian gerak dasar non lokomotor ini adalah contoh non lokomotor. Coba apakah gambar pertama jalan ataukah gambar kedua melentingkan badan? Manakah yang termasuk ke dalam gerak dasar non lokomotor? Kalau kita pengertiannya adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Manakah? Apakah jalan ataukah melentingkan badan yang bergerak tapi tidak berpindah tempat? Ya, jawabannya adalah yang bawah, yaitu melentingkan badan. Melentingkan badan itu bergerak melenting tapi tidak berpindah tempat. Kalau jalan itu adalah gerak yang berpindah tempat, yaitu gerak dasar lokomotor ya, yang sebelumnya kita pelajari. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gerak dasar non lokomotor. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai gerak memutar dan menekuk badan ya, termasuk ke dalam. Nah, gerak memutar dan menekuk badan ini juga termasuk ke dalam contoh gerak dasar non lokomotor ya. Karena gerak memutar kepala, memutar tangan, memutar pinggang, terus menekuk kaki, menekuk tangan, itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi termasuk ke dalam contoh gerak dasar non lokomotor ya. Nah, yang pertama yaitu kita gerak memutar ya, memutar. Nah, memutar itu apa? Pengertiannya, secara pengertiannya, memutar itu adalah suatu gerakan yang membentuk lintasan berupa lingkaran ya, mengelilingi suatu titik. Jadi misalkan memutar kepala, nah jadi ada titik tengahnya. Jadi memutarnya ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu. Terus gerakan memutar badan dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki dan tangan ke kiri atau ke kanan dengan bertumpu pada salah satu kaki terkuat. Nah, itu cara memutarkan badan ya. Ketika memutar tubuh, posisi kaki tumpuan tidak boleh bergeser. Nah, misalkan memutar tidak boleh bergeser ya, karena kalau bergeser nanti bisa menjadi contoh gerakan lokomotor. Karena ini kita sedang mempelajari non lokomotor, tidak berpindah tempat. Nah, contohnya seperti apa Pak gerakan memutar? Nah, Bapak di sini sudah tampilkan ya. Mari ikuti gerakan memutar ini. Yo, ikuti ya. Misalkan ini gambar yang pertama yaitu gerakan memutar kepala. Nah, gerakan memutar kepala ini ke kiri, ke kanan ya, memutarkan ke atas. Nah, itu adalah gerakan memutar kepala. Yo, ikuti. Nah, hebat yang sudah bisa ya, sambil berdiri ya. Jangan lupa mengikutinya di tempat yang tidak membahayakan diri kita ya. Yang kedua adalah gerakan memutar lengan. Ayo, rentangkan kedua tangannya,
Putar tangannya ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sekarang putar lengannya ke belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah contoh-contoh gerakan memutar ya. 1, gerakan memutar kepala, gerakan memutar lengan ya. Masih banyak lagi gerakan-gerakan memutarnya. Nah, yang selanjutnya contoh masih dari gerakan memutar, yaitu memutarkan badan atau pinggul ya. Nah, ini adalah memutarkan pinggang. Boleh ke kanan dulu, boleh ke kiri dulu. Nah, tadi di pengertian sebelumnya gerakan memutar itu kakinya tidak boleh bergeser ya. Ketika melakukan putaran, misalkan memutar pinggang, kakinya tidak boleh bergeser. Nah, yang selanjutnya itu gerak memutar tumit. Nah, gerak memutar tumit ini kakinya satu per satu yang memutarnya. Ya, misalkan kaki kanan terlebih dahulu, berarti kaki kiri yang menjadi tumpuannya. Yang kaki kanan berarti ujung kakinya ditumpukan dan diputarkan bagian tumitnya ke kanan dan ke kiri. Kalau mencoba boleh dengan 4 kali hitungan ya. Nah, itu adalah contoh dari gerak memutar. Tadi Bapak sudah tampilkan 4 contoh ya. Sebenarnya contohnya itu banyak, tapi Bapak atau kita akan pelajari 4-nya saja, yaitu gerakan memutar kepala, memutar lengan, memutar pinggang, dan memutar tumit ya. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak menekuk ya. Gerak menekuk secara pengertiannya adalah gerakan atau gerak melipat bagian tubuh tertentu seperti tangan dan kaki ya. Contohnya gerakannya menekuk lutut ke depan dan ke belakang atau menekuk tangan ke atas atau ke bawah. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Yo, kalau yang mau mengikuti boleh atau mau melihat dulu nanti di akhir mau mengikuti boleh ya. Mari ikuti gerakan menekuk. Memutar sekarang ya. Nah, apa salah? Nah, ini adalah menekuk benar. Mari ikuti gerakan menekuk ya. Nah, gerakan menekuk ini kaki kanan ke depan. Nah, dan kedua adalah gerak menekuk kaki kiri ke depan. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ada gerak menekuk kaki ke depan. Nah, kaki kanan dulu misalkan. Ya, kaki kanan dulu menekuknya, kaki kiri menjadi tumpuan. Nekuknya selututnya nyampe ke bagian dada atau ke bagian perut ya. Yang kedua adalah gerakan menekuk kaki kiri ke depan. Nah, secara bergantian berarti ya. Kalau kaki kiri yang ditekuknya berarti kaki kanan yang menjadi tumpuan. Kalau kaki kanan yang diangkat atau ditekuknya, kaki kiri yang menjadi tumpuan. Nah, itu adalah 2 contoh dari gerakan menekuk. Nah, yang selanjutnya masih gerakan menekuk. Contoh gerakan menekuk ya. Yang pertama adalah gerakan menekuk kaki ke belakang. Nah, ini menekuk kaki ke belakang dan dipegang oleh tangan. Misalkan kaki kanan ditekuk, berarti tangan kanan yang membantu. Kaki kiri yang ditekuk, tangan kiri yang membantu. Sama yang menjadi tumpuan, misalkan kaki kanan yang ditekuk, berarti kaki kiri yang menjadi tumpuan. Sebaliknya, kalau kaki kiri yang ditekuk, berarti kaki kanan yang menjadi tumpuan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gerakan menekuk. Tadi ada menekuk kaki ke depan, menekuk kaki kanan ke depan, menekuk kaki kiri ke belakang, menekuk kaki kanan ke belakang ya. Banyak lagi, ada tangan, tapi kita ketahui dulu 4 gerakan ini ya. Nah, ini kita akan aplikasikan ke dalam permainan ya. Dari gerakan menekuk, tadi memutar itu ada dalam permainan tapak gunung atau sering kita ketahui misalkan apa sih tapak gunung? Tapak gunung itu sama dengan atau sering kita sebut dengan permainan sonda ya. Nah, ini adalah permainan tapak gunung, banyak melakukan gerakan-gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar yang tadi ya. Ini adalah contoh permainan tapak gunung. Nah, permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Nah, sudah jelas kalau segala sesuatu yang beraktivitas fisik itu bisa membuat kita menjadi sehat, apalagi dalam permainan tapak gunung ini. Nah, yang selanjutnya adalah sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan dalam permainan tapak gunung ini, ya.
Jadi dalam permainan ini juga dibutuhkan sikap sportif dan sabar ya. Nah, terus saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Ya, walaupun kita terus menang, misalkan kita juga harus bersyukur dan rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, sebaliknya saat kita kalah, eh, eh, berbesar hati, mengakui kehebatan lawan dan bersabar ya, bahwa lawan kita lebih bagus daripada kita atau lebih jago daripada kita. Nah, jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan bertambah seru ya. Jika kita mempunyai sportivitas, kita rendah hati, kita bisa mengakui kehebatan lawan, itu akan menjadi lebih seru ya permainannya ya. Nah, nanti kalian boleh di rumah mengikuti permainan ini ya, permainan tapak gunung ini. Misalkan boleh Pak, gimana caranya di saya mah tidak ada tempat luas untuk membuat tapak gunungnya. Boleh dilakukan di teras rumah. Kan teras rumah berbentuk kotak-kotak tuh. Nah, kalian bisa mengikuti kotak-kotak tersebut atau keramik tersebut, ya lantai tersebut. Nah, seperti ini ya. Itu adalah permainan tapak gunung ya. Silakan yang mau mencoba di rumah ya untuk mengaplikasikan permainan tapak gunung ini. Nah, itu tadi materi pertemuan kali ini untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ananda semuanya bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan di rumah ya. Saat Ananda mau mempraktekkan di rumah, jangan lupa di tempat yang aman, jangan sampai di tempat yang membahayakan bagi Ananda semuanya ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.